Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Kawan-kawan mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan kita yang kedua ini kita akan memasuki kuliah pengantar mata kuliah usul fikih, di mana pada mata kuliah pengantar ini kita nanti akan membahas beberapa persoalan, diantaranya definisi dari usul fikih, kemudian objek kajian dari usul fikih, signifikansi, ya, untuk apa kita belajar usul fikih, dan nanti kita juga akan membahas apa sih bedanya fikih, usul fikih, dan syariah. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari usul fikih. Kita akan masuk pada definisi secara kebahasaan. Jadi usul fikih secara kebahasaan itu merupakan frase yang terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu kata usul, yang kedua kata fikih. Apa itu usul? Para ulama mendefinisikan usul, ya, itu jamak dari kata asal, ya, atau aslun, yaitu ma bunya alaihi ghairuh. Jadi sesuatu yang didasarkan kepadanya sesuatu yang lain, atau sesuatu yang menjadi dasar, pondasi keberadaan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Indonesia, asal, ya, itu bisa dimaknai pondasi, bisa dimaknai penyangga atau pilar atau dasar. Itu aslun, jamaknya adalah kata usul. Kemudian kata fikih. Secara bahasa kata fikih itu maknanya adalah pemahaman atau al-fahmu, ya, sehingga ketika orang Arab mengatakan, ya, faqih tu kalamak, maka ini bisa dimaknai saya paham ucapan Anda. Ini makna usul fikih secara bahasa. Nah, secara istilah di sini saya akan menjelaskan 3 definisi, ya. Yang pertama definisi dari kalangan mazhab Hanafi, ya, di mana usul fikih itu didefinisikan dengan qawaidu yatawassalu biha ila istinbatil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi usul fikih itu merupakan kaidah, ya, yang bisa mengantarkan kepada proses penyimpulan hukum syara' yang bersifat praktis, ya, hukum syara' yang tidak hanya teoritis tapi praktis, bisa dilaksanakan secara konkret, ya, di mana proses penyimpulan hukum tersebut itu diambil dari dalil-dalil tertentu atau dalil-dalil yang terinci. Ini definisi usul fikih yang berkembang di kalangan ulama Hanafiyah. Kemudian di kalangan ulama Syafi'iyah, usul fikih itu didefinisikan dengan ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan, ya, wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafidi.
Jadi mengetahui dalil-dalil fikih secara global serta mengetahui bagaimana mengambil manfaat dari dalil-dalil fikih tersebut, yang tentunya mengambil manfaat itu untuk merumuskan suatu produk hukum. Wahalil mustafid, dan juga mengetahui kondisi orang yang memanfaatkan dalil-dalil tersebut. Ini yang di kalangan definisi yang berkembang di kalangan ulama Syafi'iyah. Adapun salah seorang ulama kontemporer, ya, itu Syekh Abdullah Khallaf, itu mendefinisikan usul fikih dengan meramu berbagai definisi yang berkembang di kalangan ulama-ulama klasik, ya, membuat definisi usul fikih yaitu al-ilmu bil qawaidi wal buhuthi allati yatawassalu biha ila istifadatil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati min adillatiha at-tafsiliyah. Ini cenderung lebih mirip dengan definisi yang diungkapkan oleh para ulama dari kalangan mazhab Hanafi, yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah dan kajian-kajian atau pembahasan yang bisa menjadi piranti atau bisa mengantarkan seseorang pada upaya untuk memahami atau mengambil manfaat dari hukum atau memproduk hukum, itu lebih gampangnya, ya, yang bersifat syara' dan praktis bagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, dari dalil-dalilnya yang terinci, dalil-dalil tertentu. Jadi ketika mau bicara tentang amar, perintah, ya dalil tentang perintah. Ketika mau bicara tentang nahi, ya dalil tentang nahi, tidak sembarang dalil. Ini dimaksud dengan dalil yang rinci. Kemudian ada juga yang mendefinisikan usul fikih itu dengan ilmu yang membahas cara merumuskan hukum dari dalil-dalilnya yang spesifik. Misalkan dalil aqimus shalah. Nah, bagaimana dari dalil aqimus shalah yang di situ tidak ada kata wajib, hanya ada kata dirikanlah, itu dirumuskan hukum tentang wajibnya sholat. Nah, ini adalah definisi dari usul fikih. Nah, kemudian apa sih yang dibahas di dalam usul fikih? Jadi ilmu usul fikih, ya, itu membahas yang pertama dalil-dalil yang bersifat kulli, dalil-dalil yang bersifat general, ya, bersifat memiliki ruang lingkup sangat luas. Di antaranya dalil kulli itu adalah al-amru, an-nahyu, ya, dalil tentang perintah, dalil tentang larangan, misalkan al-am dan seterusnya, al-mutlak. Nah, ini bersifat kulli karena ruang lingkup dari perintah itu sangat luas. Perintah zakat, perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, perintah sholat tahajud misalkan, dan lain sebagainya. Nah, dalil-dalil yang bersifat kulli ini kemudian digunakan untuk menetapkan hukum yang juga bersifat kulli, yaitu apa? Al-wujub, at-tahrim, al-ibahah, hukum yang mewajibkan, hukum yang mengharamkan. Nah, mewajibkan apa? Ini juga kulli. Mewajibkan sholat, ruang lingkupnya sangat luas. Hukum yang mewajibkan atau hukum yang mengharamkan atau hukum yang membolehkan, ya. Jadi dalil kulli untuk menetapkan hukum yang juga kulli. Ini objek yang pertama. Nah, objek yang kedua itu hukumnya. Kalau tadi kan dalilnya. Jadi hukum yang bersifat kulli yang ditetapkan oleh dalil kulli tersebut. Jadi yang pertama itu dalilnya yang bersifat kulli yang dikaji. Nah, ini yang kedua
hukumnya yang juga bersifat kulli yang dikaji. Nah, kemudian yang ketiga yang dikaji di dalam ilmu usul fikih adalah kaidah-kaidah tentang upaya untuk mengeluarkan hukum syarak dari dalil atau sumber yang mencakupnya atau sumber yang membahasnya. Nah, ini yang membedakan hukum syarak dengan hukum non syarak, atau fikih dengan hukum, misalkan di Indonesia hukum pidana, hukum perdata konvensional atau umum. Itu adalah bahwa hukum kalau diberi label syarak atau diberi label Islam itu tidak akan bisa dipisahkan dari yang namanya dalil, ya, dari yang namanya dalil, baik dalil yang disepakati Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, atau dalil yang diperdebatkan. Nah, berbeda dengan hukum-hukum konvensional, itu tidak melibatkan dalil berupa wahyu. Kalau hukum syarak, hukum Islam itu ada dalil wahyu. Nah, disebut syarak karena sumbernya adalah dari wahyu, dari asyari. Nah, asyari di dalam Islam itu adalah Allah dan Rasul. Allah dan Rasul itu disebut dengan asyari. Ini hukum syarak atau hukum Islam atau fikih yang kemudian dikenal itu, yang kemudian membedakan dengan hukum-hukum yang lain yang konvensional, yang hanya mengandalkan tentang penalaran manusia. Nah, kemudian kita akan membahas tentang signifikansi dari usul fikih, ya, atau tujuan. Buat apa sih kita belajar usul fikih? Ya, karena perlu saya sampaikan, usul fikih itu merupakan satu disiplin ilmu yang tidak mudah untuk bisa memahaminya dengan baik, ya. Butuh banyak perangkat keilmuan lain, ya, untuk bisa memahami usul fikih secara mumpuni. Melibatkan ilmu kebahasaan, bahkan melibatkan disiplin keilmuan Islam lainnya, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mempelajari usul fikih dengan bahasa saya tadi yang tidak mudah itu, buat apa? Nah, di sini saya mengutip dari Abdul Wahab Khalaf bahwa tujuan mempelajari usul fikih adalah dapat menerapkan kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah, pedoman-pedoman, aturan-aturan, ya, terhadap dalil-dalil syarak yang tertentu, yang spesifik. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa dihasilkan sebuah keputusan hukum, ya, yang bisa dipraktekkan, yang bisa dilaksanakan, ya, yang sesuai dengan petunjuk dari dalil-dalil tersebut. Jadi memahami dalil itu tidak sembarangan, ada normanya, ada kaidahnya. Misalkan dalil tentang sholat, aqimus sholat, dalil tentang larangan berzina, misalkan wala taqrabuz zina dan lain sebagainya. Itu untuk memahaminya itu ada kaidah-kaidah tertentu, ya, ada kaidah tertentu. Katakanlah dalil aqimus sholat, di situ tidak ada kata wajib, hanya ada kata perintah. Lalu disimpulkan bahwa sholat itu wajib, padahal ada kata perintah yang lain yang maknanya tidak wajib, misalkan fankihu ma taubalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Ini juga perintah menikah, ya, dengan 2 orang perempuan, 3 atau 4. Tapi di sini tidak wajib. Karena kalau wajib bisa terjadi poligami massal nanti. Kemudian ada lagi ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ini juga perintah melaksanakan sholat tahajud, tetapi perintah di dalam tahajud, perintah di dalam menikah tadi dengan 2, 3, 4 orang itu
implikasi hukumnya atau produk hukumnya berbeda dengan perintah di dalam aqimus sholah, di mana aqimus sholah itu sunnah, menikah dan sholat tahajud, ya. Jadi aqimus sholah itu wajib, menikah dan sholat tahajud itu dihukumi sunnah. Nah ini ada aturan main, loh kok bisa begitu? Nah, ini ada kaidahnya, ya ada kaidahnya. Sehingga kemudian ketika dalil itu dipahami dengan kaidah yang benar, ya itu akan bisa menghasilkan produk hukum yang bisa dilaksanakan. Nah produk hukum ini tidak menyalahi aturan, ya dari nas. Karena di dalam Islam tidak boleh kita hidup itu menyalahi apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Nah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul itu semua tertuang di dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis. Nah kemudian kalau tujuan yang tadi itu tujuan untuk ulama-ulama yang memang memenuhi persyaratan sebagai atau persyaratan untuk menjadi ahli usul fikih. Ulama-ulama yang memang memenuhi kualifikasi untuk berijtihad langsung dari dalil. Ya, ulama-ulama sebelum fikih itu dibukukan seperti masa-masa saat ini. Nah, itu ulama-ulama zaman dulu lah, Imam Syafi'i dan lain sebagainya, kan belum banyak kitab-kitab fikih yang isinya di situ memuat fatwa-fatwa atau putusan-putusan hukum tentang banyak persoalan. Lalu ketika fikih itu sudah dibukukan, apakah usul fikih itu sudah tidak penting? Atau ketika buku fikih itu sudah dibukukan dengan ribuan kitab dan berjilid-jilid, untuk apa lagi kita belajar usul fikih? Nah, di sini perlu saya tambahkan bahwa ada setidaknya dua tujuan dari kita mempelajari usul fikih, meskipun fikih itu sudah dibukukan oleh banyak ulama. Tujuan yang pertama, apabila sudah diketahui metode atau cara, ya, terkait dengan proses istinbat hukum dari ulama terdahulu atau metode usul fikih ulama terdahulu, maka ketika ulama-ulama yang hidup belakangan, ya, dihadapkan dengan persoalan baru yang hukumnya belum dirumuskan oleh para ulama atau hukumnya tidak bisa ditemukan di dalam kitab-kitab rumusan mereka, maka ulama di masa yang belakangan ini dapat mencari solusi hukum sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mengacu pada metode istinbat hukum atau metode usul fikih dari ulama-ulama terdahulu. Jadi di sini titik poinnya adalah menjadikan konsep usul fikih atau teori usul fikih atau metode usul fikih ulama terdahulu untuk merumuskan persoalan-persoalan baru yang belum dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu. Ini tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita mendapatkan rumusan fikih, bukan rumusan usul fikih ya, kita mendapatkan rumusan fikih ulama terdahulu, itu kok dianggap tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam konteks kekinian. Maka ulama sekarang atau ulama yang hidup belakangan bisa melakukan upaya kaji ulang terhadap kaidah penetapan hukum ulama terdahulu dan berupaya merumuskan kaidah baru yang mampu menghasilkan produk hukum yang dianggap lebih sesuai dan dianggap lebih mengandung nilai kemaslahatan bagi masyarakat sekarang atau masyarakat yang hidup belakangan. Tentu hal ini dengan senantiasa melihat bagaimana para ulama terdahulu
merumuskan kaidah-kaidah hukum. Ini adalah tujuan mempelajari ilmu usul fikih. Kemudian kajian akan kita lanjutkan tentang perbedaan syariah dan fikih. Ini menarik ya. Ada dua kata yang sangat populer di kalangan umat Islam, tetapi seringkali kita susah untuk membedakan karena memang ada yang menganggap sama, ada yang menganggap beda. Nah, di sini kita akan coba kaji ya perbedaan dari keduanya berdasarkan rangkuman dari beberapa pendapat ulama. Yang pertama, syariah itu sering dimaknai dengan khitabullah atau firman Allah. Firman Allah itu ada yang berbentuk Al-Quran, ada yang berbentuk hadis. Kalau Al-Quran itu langsung disampaikan oleh Allah. Kalau hadis, hakikatnya adalah firman Allah. Tetapi ya, konsep dan penuturnya itu adalah Rasulullah. Ya, redaksinya dari Rasulullah, tetapi hakikat substansinya itu dari Allah. Maka di sini khitabullah atau firman Allah itu mencakup Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan perilaku umat manusia dalam rangka mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat itu ya firman Allah itu sendiri. Sedangkan fikih itu tidak lebih dari pemahaman ulama atau manusia yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk melakukan penggalian informasi, untuk melakukan upaya analisis ya terhadap nas atau firman Allah tersebut. Ya, dan itu pun dalam dalam perkembangannya dibatasi pada firman Allah yang berkaitan dengan ya persoalan-persoalan hukum yang bersifat praktis. Itu fikih. Kemudian yang kedua, syariat itu bersifat fundamental, bersifat sangat mendasar dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Ya, mencakup akidah, akhlak dan fikih itu sendiri. Ya, sehingga ada yang mengatakan bahwa syariah itu ya agama. Syariah itu ya agama. Nah, sementara fikih itu lebih bersifat instrumental. Ya, sebagai piranti untuk memahami satu entitas dari syariah itu, yaitu apa? Hukum yang berkaitan dengan perilaku umat manusia. Sehingga ruang lingkupnya sangat terbatas. Dia hanya bicara tentang aktivitas yang dilakukan oleh mukallaf, apakah sesuai atau tidak dengan tuntunan syariah itu, dengan tuntunan firman Allah tadi. Nah, ini bedanya syariah dengan fikih. Tapi yang menarik dalam perkembangannya, ya Anda kuliah di fakultas syariah, saya mengajar di fakultas syariah. Padahal kita tidak belajar akidah, kita tidak belajar akhlak sebagai core keilmuan, akidah sebagai core keilmuan, tetapi justru syariah dalam konteks fakultas syariah itu ya fikih. Ya, makanya kalau mau tepat sesuai nomenklatur keilmuan harusnya fakultas fikih atau fakultas hukum Islam. Ya, daripada fakultas syariah. Karena apa? Syariah itu mencakup ya aspek-aspek mendasar atau fundamental dalam kehidupan keberagamaan. Kalau syariah itu agama. Nah, itu. Selanjutnya, syariah itu bersifat universal dan abadi. Dia tidak akan berubah. Ya, sedangkan fikih itu bersifat partikular dan temporal. Makanya ada kaidah fikih
Ya, fikih itu berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal, ada yang mengatakan begitu. Sementara terkait dengan syariah itu tidak ada istilah berubah sesuai dengan waktu dan tempat. Sholat itu wajib. Saya gambarkan contoh yang ringan saja. Ini syariah. Sholat itu wajib, itu syariah. Tidak ada yang menentang itu. Tapi bagaimana cara orang itu sholat? Ini fikih. Ya. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di dalam syariat. Ya. Nah, di dalam fikih itu meniscayakan adanya perbedaan pendapat dan meniscayakan adanya proses adaptasi, proses pengembangan, bahkan proses perubahan. Nah, yang terakhir apa? Syariat itu bersifat tunggal, sedangkan fikih lagi-lagi tadi saya sudah katakan memungkinkan ya lebih dari satu ragam. Ini adalah perbedaan syariah dan fikih. Lalu posisi usul fikih itu seperti apa? Dihadapkan dengan fikih dan syariah. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, usul fikih itu merupakan perangkat metodologis untuk bisa memahami firman Allah, syariah Allah yang berkaitan dengan persoalan hukum. Ya, tadi sudah saya ulang-ulang, hukumnya adalah hukum yang amali, hukum yang bisa dipraktekkan, ya, hukum yang praktis, ya, yang nantinya dengan perangkat metodologis ini bisa dihasilkan produk hukum untuk dipedomani oleh umat manusia atau mukallaf dalam menjalani kehidupan, sehingga kehidupannya itu betul-betul bisa selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan dampaknya adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ini yang kemudian menjadi tujuan hidup dari umat manusia. Kemudian produk hukum yang dihasilkan oleh usul fikih itulah yang disebut fikih. Jadi di sini posisi usul fikih jelas. Usul fikih memproduk fikih. Dari mana usul fikih itu memproduk fikih? Dari dalil-dalil atau firman Allah, yang itu tidak lain adalah syariat itu sendiri. Nah, fikih itu merupakan bagian, tadi saya menggunakan bahasa, salah satu entitas dari syariah selain akidah dan akhlak. Lebih gampangnya, ini ada syariah, di dalam syariah itu ada fikih. Lah, untuk bisa menghasilkan fikih dibutuhkanlah usul fikih.